Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4261 Arus Bawah. Di Sekte Iblis Abadi, di Sungai Pegunungan, ada orang tua dan muda yang berjalan berdampingan di Sungai Pegunungan. Orang tua itu membawa tangannya, matanya bangga, sikap mudanya lebih tua, dan kata-katanya penuh kekaguman. Orang tua itu adalah wakil pemimpin Wu di Liga Hengzu, sedangkan yang lebih muda adalah seorang berbakat Chu bernama Su Yue. Dalam aliansi 13 negara bagian Sekte Iblis Abadi, tidak diketahui semua orang bahwa Liga Lianzu dan Liga Hengzu tidak cocok. Begitu bakat dari dua liga utama bertemu, mereka akan bertarung atau menjadi orang asing. Sulit membayangkan bahwa wakil pemimpin Liga Hengzu dan seorang cutian di Liga Lianzu benar-benar berjalan bersama. Su Yue, kamu masih memiliki potensi. Liga Hengzu dan Hengzu kita selalu mencintai bakat. Jika kamu dapat bergabung dengan Liga Hengzu, itu akan menjadi acara yang membahagiakan bagimu dan aku. Bagaimana menurutmu? Wakil pemimpin itu tertawa. Su Yue berkata dengan gembira, wakil ketua Wu benar. Saya telah mengagumi Liga Hengzu sejak lama. Saya sudah ingin melepaskan diri dari Liga Lianzu dan bergabung dengan Liga Hengzu. Jika wakil ketua Wu bersedia menerimanya, Su Yue bersedia bekerja keras untuk Liga Hengzu. Tidak terlalu sulit bagimu untuk melepaskan diri dari ICAC dan bergabung dengan Liga Hengzu, tetapi kamu harus memberikan beberapa kontribusi kepada Liga Hengzu, untuk menutup mulutmu. Su Yue berkata, tetapi tolong kirimkan wakil ketua Wu. Wakil ketua Wu berkata, apakah kamu tahu nama King Luo? Su Yue mengerutkan kening dan merenung sejenak, saya tahu bahwa dalam setahun terakhir, Sekte Iblis Abadi telah menjadi bintang yang sedang naik daun. Dikatakan bahwa setelah memasuki sekte tersebut, dia diberi pondok pedang Tibet oleh Zongmen sebagai kuil Tao. Popularitas tempat ini belum membaik untuk sementara waktu. Wakil pemimpin Wu berkata, ada harta karun yang sangat berharga bagi aliansi Hengzu kita di Pondok Pedang Tibet. Kita telah bernegosiasi dengan King Luo, tetapi King Luo keras kepala dan bertekad untuk menduduki Pondok Pedang Tibet. Kamu juga tahu kekuatan Liga Hengzu. Jika Liga Hengzu benar-benar ingin membunuh King Luo, bahkan jika dia sangat berharga bagi klan, bahkan jika dia memiliki Pondok Pedang Tibet, itu mudah. Ada banyak sekali Tian Jiao yang telah jatuh dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah mereka tidak lebih dari satu, dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi Liga Hengzu tidak ingin seperti ini. Jika King Luo mati, Liga Hengzu juga akan terinfeksi dengan beberapa masalah kecil. Selain itu, orang yang sombong seperti itu, saya, Liga Hengzu, tidak ingin melihatnya jatuh. Bagaimanapun, dia juga saudara kita di sekolah yang sama. Su Yue berkata, kecintaan wakil pemimpin Wu terhadap bakat benar-benar mengharukan. Wakil pemimpin Wu berkata, jadi saya mencoba untuk menekan banyak pelindung Dharma dari Liga Hengzu, dan muncul dengan strategi yang sempurna, yaitu, membiarkan King Luo menyerahkan bunga matahari dan bulan dan susu jiwa 10.000 tahun. Saya dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi karena semua alasan sebelumnya, Liga Hengzu dan King Luo memiliki beberapa dendam. Sekarang, King Luo tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan Liga Hengzu. Oleh karena itu, saya berharap Liga Lianzu dapat membujuk King Luo. Jika King Luo bersikeras menduduki matahari, bulan, dewa dan susu, dia pasti akan jatuh. Liga Hengzu melakukan ini untuk kebaikannya, bukan begitu? Su Yue menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, harta karun antara surga dan bumi telah dihuni oleh orang-orang yang cakap sejak zaman kuno. Meskipun King Luo dihargai oleh klan, orang-orang ringan dalam kata-kata dan tipis. Bagaimana dia bisa menduduki dewa-dewa yang luar biasa seperti itu, lebih baik menyerahkannya sesegera mungkin. Tapi King Luo sebodoh babi dan berkepala kayu. Sayang sekali dia tidak mengerti niat baik Liga Hengzu. Karena wakil pemimpin Wu memberi perintah, aku akan membiarkan Liga Lianzu menjadi penengah masalah ini. Wakil pemimpin Wu berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Ngomong-ngomong, setelah ini, kamu bisa datang ke Liga Hengzu. Bahkan keluargamu bisa pindah langsung ke wilayah Hengzu dan berada di bawah komando keluarga Wu kami. Mulai sekarang, keluargamu akan menjadi pengikut keluarga Wu kami. Su Yue sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, wakil pemimpin Wu. Lin Bai kembali ke Pondok Pedang Tibet dari kota Qilin. Alih-alih kembali ke pondok, dia pergi ke Gunung Wuyuan. Gunung Wuyuan tenang dan damai dengan burung-burung dan bunga-bunga. Dari waktu ke waktu, mereka dapat melihat binatang berlarian di pegunungan, tetapi ketika mereka melihat Lin Bai, mereka semua bersembunyi karena takut.
Hanya beberapa langkah dari rumput liar di depan, seorang pemimpin aliansi melompat keluar dari rumput liar. Dia menegakkan pinggangnya dan memegang cakar harimau besarnya di depannya, membungkuk kepada Lin Bai, iblis harimau, pergilah menemui guru di gunung terpencil kuno. Berjalanlah denganku. Lin Bai mengangguk dan berjalan lurus melewati iblis harimau itu. Iblis harimau itu dengan cerdik mengikuti Lin Bai dan berjalan maju perlahan. Guru, Gunung Wuyuan tidak besar, tetapi tidak kecil. Jika guru merasa lelah, dia bisa duduk di punggung iblis kecil itu, dan iblis kecil itu menggendong gurunya untuk bermain di gunung dan sungai. Iblis harimau itu mengikuti Lin Bai dan berkata perlahan. Karena Gu Yuanshan memuja Lin Bai sebagai guru, dia sering pergi ke pondok untuk menemuinya. Akan tetapi, setiap kali dia pergi ke sana, Lin Bai sedang menyendiri atau pergi berlatih. Gu Yuanshan, siluman harimau, tidak pernah terlihat. Hanya Sun Yao dan Zhou Xi yang terlihat. Adapun batu giok langka di Gunung Wuyuan, selama gunung kuno iblis harimau ditemukan, ia dengan hati-hati memilih beberapa jenis batu giok yang sangat bagus dan mengirimnya ke gerbang Lin Bai. Hari ini, ketika Lin Bai datang ke Gunung Wuyuan, gunung kuno iblis harimau terpencil merasakan napas Lin Bai untuk pertama kalinya dan datang mengunjunginya. Sekarang gunung iblis harimau Guyuan ingin menjadi tunggangan di bawah tubuh Lin Bai. Begitu Lin Bai setuju, gunung iblis harimau Guyuan akan lebih dekat dengan Lin Bai, dan hubungannya tidak biasa. Meskipun gunung iblis harimau Guyuan tidak dibudidayakan dengan baik, ia tahu bahwa akan sangat bermanfaat di masa depan jika ia bisa lebih dekat dengan King Luo, yang memiliki pondok pedang Tibet sebagai pendeta Tao. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Lin Bai tersenyum lembut, perlahan membuka mulutnya, apakah kamu tahu mengapa orang kuat yang telah membangun Taiyi Dao Guo akan memilih gua untuk ditinggali? Gunung kuno iblis harimau yang jauh tertegun, sedikit menggelengkan kepalanya, tidak tahu, minta juga master untuk memecahkan teka-teki. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ini yang disebut Ki Bumi. Segala sesuatu di dunia ini memperhatikan keharmonisan Yin dan Yang. Langit dan bumi, Yin dan Yang, langit dan bumi, Tai Chi semuanya memiliki kekuatan Yin dan Yang. Yang disebut, Yang soliter tidak tumbuh, dan Yin soliter tidak tumbuh lama. Jika kita tidak mencoba yang terbaik, kita dapat terus terbang di udara selama ribuan tahun, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Terbang di langit selama bertahun-tahun, tidak dapat mendarat, pada akhirnya akan kehilangan makna bumi. Setan harimau Gu Yuanshan cukup bingung dan tidak mengerti ini, tetapi dia tetap berkata, kata-kata guru terlalu mendalam untuk dipahami oleh setan kecil itu untuk sementara waktu, tetapi dia akan menuliskannya dengan tegas dan berpikir perlahan di masa depan. Lin Bai kembali menatap setan harimau itu dan berkata sambil tersenyum, dengan hati seperti anak kecil, jalan masa depanmu tidak akan terlalu jauh. Karena kamu menjaga Gunung Wuyuan untukku, aku berjanji kepadamu bahwa jika kamu menerobos alam kultivasi suatu hari nanti, aku akan pergi ke sekte dan meminta tempat untukmu menjadi murid sekte iblis abadi dan berlatih jalan tertinggi. Setan harimau Gu Yuanshan berkata dengan gembira, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bab 4262 Dewa Bunga Matahari dan Bulan. Terima kasih, Tuan. Iblis harimau Gu Yuanshan bersujud untuk berterima kasih padanya. Bagi iblis harimau, Lin Bai memberinya terlalu banyak keuntungan, tidak hanya membiarkannya memberikan nama dan stempelnya, tetapi juga berjanji untuk membiarkannya bergabung dengan sekte iblis abadi setelah menerobos alam kekaisaran. Di pegunungan abadi, ada banyak klan iblis yang diam-diam meminjam ki dan urat spiritual sekte iblis abadi di sini untuk berlatih. Klan iblis abadi belum terbunuh sepenuhnya. Selama klan iblis ini menjaga langkah mereka sendiri, mereka tidak akan memperhatikannya. Iblis harimau Gunung Guyuan adalah kasus seperti itu. Ketika dia masih muda, dia datang ke Gunung Wuyuan dan berlatih secara diam-diam. Sampai Lin Bai datang untuk tinggal di Gunung Wuyuan, dia tahu bahwa dia akan ditemukan oleh Lin Bai cepat atau lambat. Dia mungkin juga muncul atas inisiatifnya sendiri. Untungnya, Lin Bai juga tidak mempermalukan iblis harimau itu. Dia tidak hanya mengizinkannya untuk terus berlatih di Gunung Wuyuan, tetapi juga memintanya untuk menjaga rumahnya dan memberinya nama. Sekarang dia telah berjanji untuk membiarkan iblis harimau menyembah sekte iblis abadi setelah dia menerobos alam supremasi. Kali ini kesempatan besar, adalah mimpi gunung kuno iblis harimau yang tidak terpikirkan. Iblis harimau mengikuti sisi Lin Bai dengan damai. Satu iblis berjalan melalui ribuan gunung dan sungai di pegunungan. Siluman harimau itu berpikir dalam hati, kemana Tuan pergi?
Sepertinya Tuan sedang mencari sesuatu. Lin Bai berjalan di hutan dengan kedua tangan di punggungnya, dengan senyum lembut di wajahnya. Matanya terus melihat ke sekeliling hutan Gunung Wuyuan. Akhirnya, setengah jam kemudian, Lin Bai tiba-tiba berhenti di bawah pohon tua yang layu dan sedikit mengernyit. Pohon tua yang tumbang di hutan itu, sepertinya sudah ada selama beberapa tahun. Batangnya sangat besar dan membutuhkan ratusan orang untuk mengelilinginya. Meskipun pohon tua itu tumbang, tetapi dari batangnya tumbuh banyak tunas muda, sepertinya sejenis kayu yang layu di musim semi. Melihat Lin Bai berhenti, siluman harimau itu buru-buru melihat ke pohon tua itu dan menjawab, "Tuan, pohon tua ini sudah tumbang di gunung selama bertahun-tahun. Sejak siluman kecil itu berlatih di gunung, pohon tua itu tumbang di sini." Dan siluman kecil itu merasakan bahwa sebelum pohon tua itu tumbang, karena itu adalah klan iblis yang kuat. Lin Bai berjalan perlahan ke pohon tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Kau benar. Pohon tua itu memang telah berkembang menjadi pohon yang baik, dan prestasinya tidak rendah. Dia seharusnya telah menjadi praktisi tingkat alam kuasi Tao sebelum dia hidup. Namun, dia dihancurkan oleh perampokan Guntur saat dia melawan Guntur. Tanda hitam yang tertinggal di batangnya adalah sisa kekuatan perampokan Guntur. Pohon tua ini sudah mati bertahun-tahun, tetapi masih belum juga menghilang. Itu benar-benar membuatku merasa sedikit terkejut. Terutama ketika aku merasa bahwa ketika pohon tua ini mati, waktu latihannya seharusnya tidak lama. Bagaimana dia bisa berkultivasi ke alam semi Tao? Dan berani melewati perampokan Guntur. Kultivasi klan iblis tidak sama dengan Teran. Terutama untuk beberapa keluarga iblis seperti iblis pohon dan iblis batu, periode kultivasinya sangat panjang. Beberapa iblis pohon dapat mengumpulkan pil iblis setelah ribuan tahun berkultivasi keras, dan dapat mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Tidak seperti Teran yang berlatih selama beberapa tahun untuk mencapai alam ramuan dewa. Dan aku merasakan beberapa fluktuasi susunan di atas pohon tua. Berjalan ke tepi pohon, Lin Bai melihat garis-garis pada pohon tua itu dengan hati-hati. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memadatkan sinar pedang hitam di tangannya dan dengan lembut menggoresnya di batang pohon. Pohon tua itu dibuka oleh sinar pedang Lin Bai, tetapi tidak ada garis-garis yang melukai batang pohon. Sebaliknya, susunan tertentu pada batang pohon dipotong oleh Lin Bai. Cahaya menyala, dan pintu cahaya merah dan putih meledak dari posisi pedang. Lin Bai mencibir dan melangkah masuk. Lin Bai hampir menebak apa yang ada di dalamnya. Melihat Lin Bai berjalan ke pintu cahaya tanpa ragu-ragu dan menyelidiki, iblis harimau ingin mengingatkan Lin Bai untuk lebih berhati-hati, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia merasa peringatannya tidak berguna. Tidak banyak hal yang dapat melukai Lin Bai di Gunung Wuyuan. Ketika Lin Bai masuk, iblis harimau itu sangat besar dan matanya berkeliaran sebentar. Alih-alih mengikutinya, dia duduk di samping pohon tua, memancarkan keagungan Raja Binatang Buas dan mengusir roh gunung dan monster liar di dekatnya. Berjalan ke gerbang cahaya, Lin Bai tiba di sebuah lembah di luar dan melangkah masuk. Lembah itu penuh dengan bunga-bunga eksotis, penuh dengan cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan. Di tengah lembah, bunga dewa merah dan putih bergoyang tertiup angin, memancarkan kilau suci dan sakral. Matahari dan bulan. Lin Bai berjalan perlahan, sampai di bunga dewa matahari dan bulan, melihat ke bawah, mitosnya cerah dan indah, memancarkan semangat peri, seperti dewa di langit, tidak boleh jatuh ke bumi. Ada banyak ramuan ajaib di lembah itu. Lin Bai tahu banyak tentang mereka, tetapi ada banyak yang tidak diketahuinya. Namun, Lin Bai tahu bahwa ada banyak ramuan ajaib di lembah itu, dan hanya bunga dewa matahari bulan yang paling berharga. Lin Bai tidak tahu banyak tentang bunga matahari dan bulan, tetapi mempelajari sesuatu dari mulut Jiang Xuansu dan Qin Yuyan. Bunga matahari dan bulan, yin yang dan dua warna, berakar pada 9 urat yin dan yin. Mereka sangat efektif dalam alkimia. Yang terpenting adalah jika bunga dewa matahari dan bulan ditelan langsung, itu dapat meningkatkan umur panjang 1000 tahun Yuan. Jika dimurnikan, efek obatnya akan lebih baik. Hanya satu. Lin Bai mencari di lembah untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan bunga lain. Hanya ada satu bunga di lembah. Itu hal yang baik, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Setelah 2 kali melihat lagi, Lin Bai tidak memetik bunga dewa matahari dan bulan dan berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Keluar dari pintu transmisi cahaya di pohon tua, Lin Bai memblokir susunan dan melanjutkan perjalanan. Setan harimau mengikuti Lin Bai.
Sepanjang jalan, setan harimau juga sangat jenaka dan tidak bertanya lebih banyak. Saya telah menemukan susu roh 10.000 tahun dan bunga bulan matahari di Pondok Pedang Tibet. Diperkirakan ada harta karun lain di sini, tetapi belum ditemukan. Lupakan saja. Kamu bisa menemukannya nanti. Lelah, kembalilah dan beristirahatlah dulu. Lin Bai meminta Gunung Huyao Guyuan untuk menjaga Gunung Wuyuan dengan baik, lalu kembali ke pondok untuk beristirahat. Setelah setengah menit, Lin Bai bangkit dan meninggalkan Pondok Pedang Tibet. Alih-alih pergi ke kota Qilin kali ini, dia langsung pergi ke Gunung Qijue Abadi. Di kota Qilin, Lin Bai melihat banyak susunan pelindung gunung di Paviliun Qin, tetapi tidak ada yang memuaskannya. Meskipun banyak di antaranya yang kuat, mereka membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Akhirnya, Lin Bai tidak memilih untuk membeli susunan pelindung gunung di Paviliun Qin. Tentu saja, Lin Bai tidak mampu membelinya. Susunan pelindung gunung di Paviliun Qin seringkali terdiri dari 100 manik-manik ajaib. Sekarang Lin Bai bahkan tidak dapat mengeluarkan 100.000 manik-manik ajaib. Lebih baik pergi langsung ke Gunung Qijue Abadi. Bagaimanapun, Li Mojun telah memberi Lin Bai perintah giok. Selama 3 lapisan pertama Gunung Qijue Abadi, Lin Bai dapat datang dan pergi dengan bebas. Mungkin dia dapat memilih susunan pelindung gunung yang disukai Lin Bai. Bab 4263, Susunan 300 Miliar Bintang. Terakhir kali Jiang Xuansu membawa Lin Bai ke Gunung Qijue Abadi. Kali ini, meskipun Lin Bai agak samar-samar tentang lokasi spesifiknya, dia masih ingat arahnya dengan jelas. Di luar Gunung Qijue Abadi, Lin Bai mencari dengan saksama selama setengah jam. Akhirnya, dia menemukan pintu masuk dan mengeluarkan perintah giok sang guru. Lin Bai berhasil melintasi perbatasan dan masuk ke dalamnya. 7 gunung yang menjulang tinggi muncul lagi di depannya. 7 puncak suci berisi, senjata ajaib, obat ajaib, keterampilan, warisan, harta karun asing, pelajaran lain-lain, metode terlarang, yang dikumpulkan oleh para Zongmen. Tanpa ragu-ragu, Lin Bai langsung menuju ke 2 puncak suci harta karun asing dan pembelajaran lain-lain. Pertama-tama, Lin Bai mencari untuk waktu yang lama di antara puncak-puncak lain-lain, tetapi tanpa hasil apapun, dia berbalik dan berjalan ke puncak yang eksotis. Di 3 lapisan pertama, Lin Bai tersapu, dan tidak ada harta karun yang dapat membangkitkan hatinya. Sampai di lantai 6, Lin Bai kebetulan menemukan rak dengan peta dan bendera. Lin Bai menghampirinya untuk melihat. Tertera, susunan bintang 300 miliar. Lin Bai melihatnya sekilas dan menemukan bahwa meskipun susunan besar itu kuat, susunan itu rusak. Menurut catatan, susunan bintang 300 miliar, susunan ini memiliki serangan dan pertahanan. Susunan itu sangat kuat baik untuk serangan maupun pertahanan. Namun sayangnya, ini adalah susunan yang rusak. Itu kamu. Lin Bai mengambil peta itu dan tersenyum. Meskipun susunan besar itu sedikit rusak dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, Lin Bai cukup puas dan mengambil peta susunan itu. Sambil memegang perintah giok, Lin Bai mengambil harta karun dari Gunung Qijue yang abadi, dan tidak ada seorang pun leluhurnya yang muncul untuk menghentikannya dan membiarkannya pergi. Selain itu, Lin Bai telah menemukan banyak pengalaman dalam kultivasi Taoisme dari puncak pembelajaran lain-lain. Setelah kembali ke Pondok Pedang Tibet dan mengatur susunan pelindung gunung, Lin Bai dapat duduk di pondok dan berlatih dengan tenang selama beberapa waktu. Setelah kembali ke Pondok Pedang Tibet, Lin Bai mulai mengatur susunan bintang 300 miliar di Pondok Pedang Tibet. Menurut peta susunan, Lin Bai mulai menyempurnakan bendera susunan, memasukkannya di sekitar Pondok Pedang Tibet, dan masuk jauh ke dalam tanah sejauh 1000 kaki. Pada setiap bendera susunan, ada liontin giok yang menutupi langit, sehingga liontin giok tersebut melindungi posisi bendera susunan. Setan harimau Gunung Guyuan di pegunungan, menyaksikan Lin Bai terbang, melarikan diri, menghilang, muncul setan harimau itu tercengang. Dia ingin bertanya pada Lin Bai apakah dia butuh bantuannya, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa mengejar Lin Bai. Setengah hari kemudian, Lin Bai menyusun susunan bintang 300 miliar dengan sempurna di Pondok Pedang Tibet. Pada saat yang sama, Lin Bai mengangkat tangannya, dan bendera susunan 10.000 yang disisipkan di Gunung Wuyuan jatuh ke tangan Lin Bai dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Segera, Lin Bai menjepit jari pedangnya dan berkata, susunan bintang 300 miliar, buka. Ledakan. Ketika susunan pertempuran itu beroperasi, suara gunung yang bergetar bergema di Pondok Pedang Tibet.
Lin Bai mendongak dan melihat cahaya redup dari puluhan ribu bendera susunan di sekitar pondok pedang Tibet. Tirai cahaya menyatu di atas dan di bawah tanah, melindungi pondok. Di atas tirai cahaya, setiap 100 meter akan ada cahaya bintang seukuran kepalan tangan. Jika Anda melihatnya di malam hari, bintang-bintang ini seperti bintang di seluruh langit dan bumi, jadi susunan pelindung gunung ini akan memiliki nama, susunan bintang 300 miliar. Melihat susunan besar hari-harinya yang sibuk, meskipun masih ada beberapa kekurangan, tetapi Lin Bai juga sangat puas. Pada saat yang sama, Lin Bai mulai menyempurnakan perintah giok untuk masuk dan keluar dari susunan bintang 300 miliar. Jika susunan itu dalam tahap pembukaan, tidak seorang pun bisa masuk, kecuali mereka yang memegang perintah giok. Tuan, susunan macam apa yang telah diatur? Setan harimau merangkak di atas batu besar di gunung. Menatap bintang-bintang di atas gunung Wuyuan, setan harimau itu tampak seperti jaring besar untuk melindungi pondok pedang Tibet. Ketika pertempuran perlindungan gunung 300 miliar jatuh, baik setan harimau maupun roh gunung merasa bahwa mereka memiliki sepasang mata. Setiap gerakan pondok pedang tersembunyi sang pengamat seperti mata Lin Bai pada hari itu. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba muncul di belakang setan harimau. Setan harimau itu merasakan napas Lin Bai tiba-tiba muncul, seolah-olah dalam sekejap, dan terkejut, lihat tuan. Lin Bai terkekeh dan melemparkan perintah giok. Dia berkata, jika kamu ingin masuk dan keluar dari pondok pedang Tibet di masa depan, kamu harus mendapatkan perintah ini. Selain itu, Zhou Xi dan Sun Yao belum berada di pondok pedang Tibet. Aku akan memberikan perintah giok mereka kepadamu bersama-sama. Jika mereka kembali dan aku tidak berada di pondok pedang Tibet, kamu akan memberikan perintah giok kepada mereka. Lin Bai melemparkan 3 perintah giok bersama-sama dan memberikannya kepada siluman harimau. Siluman harimau itu mengangguk cepat, saat berikutnya, tubuh Lin Bai menghilang di depan siluman harimau. Dengan kerlap-kerlip bintang, Lin Bai muncul di paviliun dari udara tipis. Menatap layar besar bintang-bintang yang menutupi pondok pedang Tibet, Lin Bai mengangkat tangannya dan melambaikan, tersembunyi. Di antara tirai cahaya yang menghilang dan langit dan bumi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Susunan bintang 300 miliar tidak memerlukan terlalu banyak kekuatan langit dan bumi untuk dipertahankan. Bendera-bendera susunan itu dapat secara bertahap mengumpulkan kekuatan langit dan bumi secara mandiri. Tidak perlu Lin Bai untuk menempatkan batu-batu abadi untuk mempertahankan susunan itu. Inilah alasan utama mengapa Lin Bai menghargai susunan ini. Jika Lin Bai berada di pondok pedang Tibet, ia dapat menutup formasi dan menghemat biaya kekuatan langit dan bumi. Jika Lin Bai ingin meninggalkan pondok pedang Tibet untuk jangka waktu tertentu, ia perlu membuka susunan itu. Tidak buruk. Meskipun ada beberapa kekurangan, itu hanya dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap di masa mendatang. Duduk di paviliun, Lin Bai memikirkannya dan merasa puas untuk saat ini. Lin Bai tidak terlalu mendalam tentang susunan itu. Adalah baik untuk mengatur susunan pelindung gunung. Jika perlu ditingkatkan dan disempurnakan, perlu mengundang seorang master yang ahli dalam susunan itu untuk datang dan memperbaikinya secara perlahan. Namun, karena susunan 300 miliar bintang hanyalah peta susunan yang tidak lengkap, susunan itu tidak dapat disempurnakan. Namun, menurut penilaian Lin Bai, susunan 300 miliar bintang hari ini telah diatur. Bahkan jika orang kuat di alam Tao dan Dewa datang, akan membutuhkan beberapa tangan dan kaki untuk mendekat. Selain itu, tidak mudah untuk keluar setelah masuk. Lin Bai sangat bangga dengan kesibukannya siang dan malam. Kemudian dia mengeluarkan pengalaman latihannya dari Gunung Kijue abadi dari tas penyimpanannya dan mulai melihatnya kata demi kata. Tidak sampai setengah bulan kemudian, seorang pengunjung tak terduga datang ke pintu dan merusak latihan Lin Bai. Apakah King Luo ada di sana? Di Liga Lianzu yang lebih rendah, Su Yue dan beberapa saudara senior dan saudara dari Liga Lianzu datang berkunjung. Di luar pondok, terdengar suara pria yang sombong. Bab 4264 Su Yue memberi penghormatan ke gunung. Setelah bencana guntur, Lin Bai kembali ke pondok pedang Tibet untuk tinggal selama beberapa bulan. Ini adalah waktu yang paling stabil sejak Lin Bai datang ke dunia iblis. Dia hanya peduli dengan tamasya, dan memancingnya sendiri setiap hari, terlepas dari musim semi dan musim gugur di dunia luar. Lin Bai sedang duduk di paviliun dan membaca pengalaman kultivasi dari Gunung Tujuh Jue yang abadi. Sebuah suara menyela latihan Lin Bai, adik seperguruan King Luo,
Su Yue dari Liga Lianzu dan beberapa saudara datang berkunjung. Su Yue. Mendengar suara itu, Lin Bai mengerutkan kening dan bangkit, saya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan para pejuang di Liga Lianzu. Selain Li Yumen, bahkan kakak seperguruan Yi Mei juga merupakan teman umum. Siapa Su Yue? Mengapa kamu datang menemui saya? Lin Bai mengangkat tangannya dan merasakan posisi Su Yue. Dia mengangkat tangannya dan membuka celah di susunan bintang 300 miliar. Dia menempatkan beberapa orang di dalam, kakak seperguruan Su Yue, silakan masuk. Lin Bai berdiri di paviliun dan melihat keenam seniman bela diri yang datang dari kejauhan. Yang pertama tampan dan rupawan. Wajahnya seharusnya merah, seperti naga dan burung phoenix. Prestasinya tak terduga. Menurut penilaian Lin Bai, dia seharusnya telah berkultivasi pada tingkat Taoisme dan keabadian. King Luo telah bertemu dengan semua saudara senior Liga Lianzu. Melihat kerumunan yang datang, Lin Bai mengepalkan tinjunya dari jauh. Namun, wajah orang-orang itu sombong, dan mereka tidak memperhatikan penghormatan Lin Bai. Sebaliknya, mereka semua melihat pemandangan dan pegunungan Pondok Pedang Tibet, dan mata mereka penuh dengan rasa iri dan keserakahan. Lin Bai mencibir, tindakan ini dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak baik. Lin Bai juga menerima hadiah itu dan kembali ke paviliun, tersenyum pada orang-orang ini. Yah, itu adalah tanah harta karun. Pondok Pedang Tibet seperti musim semi sepanjang tahun. Danau itu indah di musim semi. Gunung-gunungnya menjulang tinggi dan megah. Itu benar-benar tanah harta karun. Sayang sekali tanah harta karun ini bukan kuil Tao saya. Para lelaki itu menatap pondok itu dengan tatapan serakah di mata mereka. Mereka tidak memperhatikan Lin Bai. Mereka hanya melihat sekeliling. Mereka sangat tidak sopan. Setelah melihat setengah lingkaran, Su Yue, sang pemimpin, berjalan ke paviliun sambil tersenyum. Tanpa memanggil Lin Bai, dia duduk tepat di seberang Lin Bai di paviliun dan berkata sambil tersenyum, Pondok Pedang Saudara Seperguruan King Luo benar-benar membuka mata saudaraku. Lin Bai sudah melihat bahwa orang-orang ini tidak baik hati, jadi dia tidak memiliki wajah yang baik, mereka hanya hadiah dari sekte. Jika beberapa saudara senior menyukainya, Anda dapat pergi dan meminta Pondok Changjian Jenderal Sekte untuk memberikannya kepada Anda. Begitu pemimpin sekte mengajarkan perintah giok, saya akan segera menyerahkan kursi saya kepada Anda. Beberapa orang mendengar kata-kata Lin Bai, langsung malu, menatap Lin Bai dengan tidak senang. Lin Bai tahu betul bahwa Pondok Pedang Tibet bukanlah yang mereka harapkan, tetapi banyak orang ingin mendapatkannya. Namun, selama bertahun-tahun, banyak orang berdoa untuk hadiah dari klan, tetapi mereka tidak pernah memberikannya kepada mereka. Bahkan Lei Hou dari Liga Quanzhou berdoa berkali-kali, tetapi dia tidak mendapatkan Pondok Pedang Tibet, jadi dia memberi tahu prajurit Liga Lianzu. Kata-kata Lin Bai jelas-jelas sarkastik. Mengapa kamu datang ke Pondok Pedangku alih-alih berlatih keras di Liga Lianzu? Lin Bai langsung ke intinya dan bertanya langsung. King Luo, apa yang kau katakan? Bahkan jika kau menempati Pondok Pedang Tibet dan dihargai oleh klan, kau masih seorang prajurit Liga Lianzu, dan juga adik seperguruan kita. Apakah kau seperti itu ketika kau datang ke sini? Seorang prajurit berkata dengan dingin. Wajah Su Yue juga sedikit tidak senang, mencibir ke arah Danau Bulan. Lin Bai berkata dengan suara lembut, jika kau adalah tamu terhormat, aku secara alami akan mengunjungi King Luo untuk bertemu denganmu. Namun, tampaknya beberapa saudara senior bukanlah tamu terhormat. Sebaliknya, beberapa saudara senior lebih terlihat seperti tamu tak diundang. Dalam hal ini, mengapa kita harus saling menyapa dengan senyuman? Beberapa saudara senior, tolong bicaralah. Kau. Yang lain saling melotot. Su Yue menghentikan mereka dan berkata kepada Lin Bai dengan senyuman di wajahnya, saudara junior King Luo, merupakan hal yang sangat baik bagimu untuk datang ke sini demi saudaramu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, oh, benarkah? Apa untungnya? Su Yue berkata sambil tersenyum, saudara Wei tahu bahwa kamu diganggu oleh Liga Hengzu saat kamu menduduki Pondok Pedang Tibet. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini untuk saudara seperguruan muda King Luo. Lin Bai bertanya, apakah saudara seperguruan Su Yue memiliki keterampilan seperti itu? Beberapa orang lainnya segera berkata, King Luo, bagaimana kamu ingat bahwa saudara seperguruan Su Yue adalah pemimpin kontemporer di Liga Lianzu kita? Dia telah berlatih selama kurang dari 500 tahun, dan telah menembus ke tingkat Taoisme dan keabadian dalam 100 tahun.
Saudara seperguruan Su Yue dapat menempati peringkat teratas dalam daftar seni bela diri di alam yang sama. Beberapa saudara senior Su Yue datang untuk membantumu memecahkan masalah, kamu seharusnya berterima kasih. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Lin Bai tersenyum tipis, kalau begitu, mintalah kakak senior Su Yue untuk menunjukkan langkah yang bagus kepada kakak senior muda. Su Yue berkata sambil tersenyum, baguslah kalau begitu, aku sudah bernegosiasi dengan Liga Hengzu. Selama kakak senior King Luo menyerahkan kepemilikan matahari, bulan, dewa, dan susu, Liga Hengzu telah berjanji kepadaku bahwa dia tidak akan membuat masalah di Pondok Pedang Tibet lagi. Kakak senior King Luo, ada banyak harta karun di Pondok Pedang Chang. Salah satunya adalah bunga dewa matahari bulan dan susu roh 10.000 tahun. Tidak akan rugi jika kamu kehilangannya. Lagi pula, ada area api dan kebun obat ajaib di Pondok Pedang Tibet, dan ada 4 tanah harta karun di Gunung Wuyuan, yang sangat berharga. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibirnya. Tampaknya Su Yue berada di bawah instruksi Liga Hengzu untuk menekan Lin Bai, kakak senior Su Yue, karena kamu telah mengatakannya, kakak senior muda harus menjelaskannya dengan jelas. Ketika tidak ada pemilik Pondok Pedang Tibet, aliansi 13 negara membagi semua harta karun di dalam pondok. Sekarang Pondok Pedang Tibet telah memiliki pemiliknya, wajar saja jika harta karun ini diambil kembali. Dengan kata lain, semua tanah harta karun di Pondok Pedang Tibet ditempati oleh aliansi 13 negara. Jika aku membuat preseden untuk Liga Hengzu dan menyerahkan bunga matahari dan bulan serta susu roh 10.000 tahun kepada Liga Hengzu, maka negara-negara lain akan datang ke Pondok Pedang Tibet untuk mengklaim tanah harta karun itu. Lalu, apakah sulit bagiku untuk menyerahkan semua harta karun di Pondok Pedang? Kalau begitu, aku, penguasa Pondok Persembunyian Pedang, tidak menjadi bahan tertawaan Sekte Iblis Abadi. Su Yue berkata sambil tersenyum, tetapi saudara seperguruan muda King Luo, kamu juga harus tahu bahwa aliansi Hengzu begitu kuat sehingga bahkan tingkat tinggi klan harus sopan. Meskipun saudara junior King Luo dihargai oleh Sekte Iblis Abadi, ada terlalu banyak bakat yang telah jatuh dari Sekte Iblis Abadi tahun ini. Beraninya kau menjamin bahwa bakat yang jatuh berikutnya bukan kau? Lin Bai berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Su Yue terlalu cemas. Apakah dia mengancamku secepat ini? Tampaknya Liga Hengzu telah memilihmu sebagai pelobi, yang jelas merupakan keputusan yang sangat tidak bijaksana. Kakak seperguruan Su Yue, tolong kembali dan beritahu Liga Hengzu bahwa semua bunga dan rumput di Pondok Pedang Tibet adalah milikku. Setidaknya sebelum sekte memerintahkanku untuk pindah dari Pondok Pedang Tibet, semuanya milikku. Aku tidak akan memberikan kepemilikan tempat ini kepada siapapun. Kakak seperguruan Su Yue tidak perlu membuang-buang kata lagi. Hari ini, semua pelayan di sekitarku tidak ada di Pondok Pedang Tibet. Jika tidak ada teh, tidak akan ada lagi saudara senior yang tersisa. Silakan pergi. Lin Bai tersenyum dan memerintahkan untuk pergi. Bab 4265, Persuasi yang Baik. Mendengar Lin Bai mengejar tamu, Su Yue dan beberapa orang lainnya menjadi marah. Setelah mereka datang ke Pondok Pedang Tibet, mereka berpura-pura menjadi saudara senior yang lebih unggul satu sama lain. Mereka juga berbicara dengan tidak sopan. Mereka berpikir bahwa Lin Baixiu terlalu rendah dan harus bersujud kepada mereka. Namun, jelas bahwa mereka telah menyinggung orang yang salah. Bahkan tanpa dukungan Limo Jun, Iblis Abadi, Lin Bai sendiri tidak takut kepada mereka. Meskipun prestasi Lin Bai sangat rendah di mata mereka, mereka bahkan tidak dapat mencapai mata mereka. Namun, ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak perlu Anda lakukan sendiri. Terlalu mudah untuk membersihkan seseorang, terutama seseorang yang sombong seperti Su Yue. Jadi, Lin Bai tidak takut kepada mereka. Bagaimana dengan kultivasi yang tinggi? Ada begitu banyak orang yang lebih tinggi dari Lin Baixiu di dunia ini. Apakah sulit untuk bersujud kepada semua orang yang Anda temui? Lalu mengapa Anda perlu melakukan latihan seperti itu? Bagaimana sikap Anda? Kakak seperguruan Su Yue baik hati dan perhatian padamu. Jika kau tidak menghargainya, beraninya kau bersikap begitu merajalela. Adik seperguruan King Luo, meskipun kau sekarang duduk di Pondok Pedang Tibet, kau perlu tahu bahwa kau hanya memiliki kultivasi Tao. Jangan terlalu liar. Menghadapi keributan beberapa orang, Lin Bai tersenyum dingin, mengabaikannya. Su Yue berdiri sambil tersenyum, sepertinya adik seperguruan King Luo benar-benar akan menempati Pondok Pedang Tibet. Aku mendoakannya semoga sukses dan berharap dia akan hidup untuk melihat musim semi tahun depan.
Selamat tinggal. Selesai berkata, Su Yue bersama beberapa orang meninggalkan pondok pedang Tibet. Lin Bai melihat ke belakang beberapa orang yang pergi, dan matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan niat membunuh. Sampai beberapa orang meninggalkan pondok pedang Tibet dan menghilang dalam persepsi Lin Bai perlahan berkata, jika bukan karena wajah Xiao Ji, hari ini aku akan menjalankan 300 miliar susunan bintang untuk menekanmu. Saya harap Anda tidak ingin mati. Ketika Anda meninggalkan pondok pedang Tibet, prestasi Anda lebih tinggi dari saya. Tetapi jika Anda berada di kuil Tao saya, jangan terlalu liar. Lin Bai melihat formasi bintang 300 miliar di atas pondok pedang Tibet dan tersenyum puas. Susunan pelindung gunung telah menjadi tempat yang aman bagi Lin Bai di pondok pedang Tibet. Begitu kekuatan susunan bintang 300 miliar dioperasikan, Lin Bai yakin bahwa ia akan menekan orang kuat di ranah Taoisme dan dewa, yang sudah cukup. Mengenai Liga Lianzu, Lin Bai bukanlah seorang pejuang dari Lianzu, tetapi meminjam identitas King Luo. Dalam analisis terakhir, Lin Bai tidak memiliki rasa memiliki yang mendalam terhadap Liga Lianzu. Jika dia tidak berjanji kepada Xiao Ji untuk datang ke Sekte Iblis Abadi, dia seharusnya lebih memperhatikan Liga. Jika tidak, Su Yue tidak akan pergi begitu saja hari ini. Lupakan saja, para prajurit akan menghalangi air dan menutupi bumi. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Duduk di paviliun, Lin Bai terus melihat buku-buku klasik di tangannya dan perlahan-lahan memasuki kondisi meditasi. Su Yue, yang keluar dari pondok pedang Tibet, berdiri di sebuah gunung 10.000 mil jauhnya dari pondok pedang Tibet. Beberapa orang di sekitarnya berkata dengan kejam, kakak senior Su Yue, King Luo ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kami memikirkannya dengan sepenuh hati, tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Benar sekali. Jika Liga Hengzu bergerak, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang, dia tidak hanya bisa menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi juga semakin dekat dengan Liga Hengzu, yang juga sangat bagus untuk latihannya di masa depan. Mengapa? Orang ini begitu bodoh. Jika aku jadi dia, aku akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan bunga matahari dan bulan serta susu jiwa 10.000 tahun kepada Liga Hengzu. Mengapa Liga Hengzu harus mengambil inisiatif untuk memintanya? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Su Yue mencibir, ada begitu banyak orang bodoh seperti babi di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tetapi karena Liga Hengzu telah mempercayakan masalah ini kepadaku, tentu saja aku ingin mencari cara untuk membiarkan King Luo menyerahkan bunga Dewa Matahari Bulan dan susu jiwa 10.000 tahun. Beberapa orang lain berkata, kakak senior Su Yue, apakah kamu punya metode? Su Yue terkekeh, semua biara yang dianugerahkan oleh klan dapat diwariskan. Misalnya, mereka dapat diwariskan kepada keturunan mereka, murid-murid mereka, mitra Tao mereka, dan teman-teman mereka. Selama kita mendapatkan pondok pedang Tibet, bukankah akan mudah untuk mendapatkan bunga matahari bulan dan susu roh 10.000 tahun? Beberapa orang lainnya mengerutkan kening dan berpikir, mudah untuk mengatakannya, tetapi Lin Bai sendirian, dan keluarganya tewas di tangan para pejuang Xuanzu dalam pertempuran Lianzu. Dia datang ke Sekte Iblis Abadi sendirian, dan tidak memiliki keturunan atau mitra Tao. Selain itu, dengarkan maksud King Luo, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerahkan pondok pedang Tibet. Wajah Su Yue dingin, biarkan dia mati. Aku akan membiarkan dia menyerahkannya atas inisiatifnya sendiri. Dengar, aku akan mengumpulkan saudara-saudaraku untuk mengepung pondok pedang Tibet. Dari waktu ke waktu, dia menyelinap ke pegunungan untuk mengganggu latihan King Luo. Setelah menunggu lama, dia tentu akan merasa bosan, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau begitu, dia harus menyerahkan pondok persembunyian pedang dengan patuh. Yang lain merenung, meskipun ini tidak manusiawi, itu ide yang bagus. Itulah yang akan kulakukan. Aku akan kembali dan meminta orang untuk mengepung pondok pedang Tibet. Kakak seperguruan Su Yue, tolong jaga baik-baik. Aku akan memberitahunya untuk tidak bertahan hidup, jangan mati. Malam itu, bulan sedang tinggi dan angin gunung terasa dingin. Lin Bai sedang duduk di paviliun di bawah bulan. Dengan bantuan cahaya bulan, dia menikmati buku-buku klasik di tangan para pembaca. Namun, tiba-tiba, Lin Bai mengangkat matanya dan menatap Gunung Wuyuan. Dalam sekejap tadi, susunan bintang 300 miliar datang untuk bereaksi. Dia merasa bahwa puluhan seniman bela diri telah menyelinap ke gunung, kaki mereka melayang, dan mereka langsung datang ke pondok.
Napas sekelompok orang ini, membuat Lin Bai merasa familiar, seolah-olah mereka telah melihat di siang hari. Aku tahu mereka tidak akan menyerah. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Lin Bai menyingkirkan buku-buku latihan kuno dan melangkah keluar. Bintang-bintang bersinar. Lin Bai menghilang di tempatnya dan langsung pergi ke gunung. Puluhan orang yang telah menyelinap ke gunung berbisik, ingat misi kita. Kita tidak perlu bertarung dengan King Luo. Kita hanya perlu menjatuhkan batu petir ke pondok. Baik, saudara senior Li, kami mengerti. Para prajurit yang mengikutinya menerima perintah. Setiap gerakan mereka ada di mata Lin Bai, tetapi Lin Bai tidak muncul. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Saya melihat sekelompok orang ini meluncur di atas Gunung Wuyuan dan langsung datang ke pondok. Dengan kekuatan kultivasi, sebuah batu terlempar keluar dan jatuh di depan pondok. Dengan suara keras, batu itu pecah, dan terdengar suara guntur yang menusuk. Melihat pemandangan ini, mata Lin Bai menjadi dingin. Jika dia mengurung diri di dalam pondok, guntur tadi akan sangat dahsyat. Diperkirakan Lin Bai akan diserang di tempat dan akibatnya tidak akan terbayangkan.